Kenapa kau termenung? Tersipu dengan wajah cantiknya. Goda Patra, tanpa Erik sadari mereka sudah berada di depan meja bar. Lisa, apakah tadi Mami sudah menghubungimu? Tanya Patra. Lisa hanya mengangguk kecil, tatapannya beradu pandang dengan Erik. Sejenak, keduanya saling bersitatap. Wajahnya sangat tidak asing. Tetapi, di mana aku pernah melihatnya? Kapan aku pernah melihatnya? Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Banyak sekali orang yang kutemui di setiap harinya, batin Lisa, juga merasa tak asing dengan Erik. Apakah aku harus memperkenalkan kalian berdua? Gurau Patra, melihat Erik dan Lisa yang sejak tadi saling bertatap-tatapan, mengira kedua orang itu sudah memiliki perasaan di pertemuan pertama. Tidak perlu, nanti kami akan berkenalan di atas ranjang, jawab Lisa dengan wajah penuh senyuman. Baiklah. Ayo. Ajak Erik, tak mau berlama-lama walaupun dia berada dalam kegugupan. Selamat bersenang-senang. Nikmatilah pengalaman pertamamu. Teriak Patra sambil tersenyum girang. Lisa membawa Erik ke kamar klub yang berada di lantai atas. Setelah menyalakan lampu, Lisa langsung membuka semua keempatiannya, tidak ada satupun yang melekat di tubuhnya. Melihat hal itu, Erik menganga tak percaya. Bukankah ini kali pertamanya? Kenapa dia seberani itu membuka semua pakaiannya di depan lawan jenisnya? Apakah dia tidak merasa malu? Jangan-jangan Patra menipuku? Erik bertanya-tanya. Sesudah tubuhnya pos 1 os tanpa sehingga helai pun benang di tubuhnya, Lisa merasa sedikit malu hingga dia hanya bisa tertunduk. Sedikit pun tidak berani menatap wajah Erik yang berada 2 meter darinya. Dalam cahaya temaram, gas satura Erik naik ketika melihat Tu 6 pos 1 os Lisa yang begitu musatus. Dalam hatinya tersimpan banyak kegundahan serta tanda tanya besar yang mengitari hatinya. Benarkah Tu 6 molek wanita di depannya belum terjamah oleh siapapun? Benarkah gadis di depannya masih menjaga kesuciannya sampai sekarang? Lantas, kebutuhan apa yang terlalu mendesak hingga dia harus menjual harga diri yang selama ini dia jaga dari hiruk-pikuk klub malam ini? Kata temanku, ini kali pertama untukmu. Benarkah? Erik memberanikan diri untuk bertanya. Benar, Tuan. Apa Anda meragukan hal itu? 5 miliar yang saya minta memang terlalu banyak. Namun, saya juga memiliki alasan tersendiri mengapa akhirnya saya harus memutuskan untuk menjual. Harga diri yang selama ini paling kujaga, jawab Lisa panjang lebar. Masih berdiri mematung di dekat pintu tanpa harus tahu memulai dari mana. Justru, sekarang Erik juga diserang kebingungan. Langkah apa yang harus diambil untuk memulai hubungan intim? Berk 1 umankah? Meng 9 repe-grepe Tu 6 wanita di depannya dulukah? Semua pertanyaan itu menjadi sekelumit masalah tersendiri untuk kedua orang di dalam ruangan itu yang masih sama-sama awam dalam hal percintaan. Munafikkah sampai tidak tahu harus memulai? Apakah tidak pernah mendengar? Apakah tidak pernah membayangkan? Tidakkah memiliki nafsu? Semua jawabannya adalah salah. Tentu semua manusia memiliki hasrat dan gairah yang paling tinggi, tampaknya hasrat merupakan hierarki paling tinggi. Namun, kendati nafsu sudah menggebu, kedua insan tersebut hanya bingung dalam memulai. Terlalu malu untuk mengatakan, layani aku. Kenapa dia diam saja? Seperti orang yang baru pertama kali. Apa dia tidak berkeempat irah melihat Tu 6 walau sudah pos 1 os tanpa Pak 4 ian begini? Haha, aku memang sangat jelek. Apa kamu akan berdiam diri sampai esok pagi, atau kapan? Batin Lisa, dia sudah cukup malu.
Sudah menang 9 alkan semua pakai 4-nya, malah diangguri. Tuan, apa kamu tidak berminat denganku? Kenapa kita hanya berdiam seperti ini saja? Lisa memberanikan untuk buka suara. Sungguh, dia sangat kebingungan dengan situasi aneh ini. Aku bukan tidak berminat denganmu. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang harus untuk memulai adegan in 1 meter ini. Jujur Erik, kejujurannya membuat Lisa terperangah. Ini juga kali pertama untukmu. Benarkah? Kamu benar-benar tidak tahu. Kau tidak berbohong. Cecar Lisa, dia menelan salivanya. Untuk apa aku berbohong? Makanya aku bingung. Tapi, kita bisa melakukannya secara alami. Mungkin, bisa diawali dengan kau harus mendekat padaku terlebih dahulu. Ucap Erik. Begitukah? Tanya Lisa. Langkahnya perlahan maju ke depan, mulai mendekati Erik sesuai dengan permintaan pria itu. Semakin Lisa mendekat, aroma maskulin Erik semakin menguar dan menyeruak ke indera penciuman Lisa. Jantung Lisa semakin berdentam tak karuan, seperti mau copot dari tempatnya. Dari sela-sela pori-pori telapak tangannya sudah keluar keringat dingin. Ya, setakut itulah dia saat ini berhadapan dengan seorang pria yang akan mengambil kesuksasaannya, pengalaman pertamanya. Lisa perlahan duduk di samping Erik, di atas ranjang. Erik mengangkat dagu Lisa dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, "Layani aku." Mata Erik dan Lisa saling bersitatap. Jantung keduanya sama-sama berdetak kencang tidak karuan. Entah mengapa, Lisa rasanya ingin mundur. Dia tidak mau lagi meneruskan walaupun sangat membutuhkan uang sebesar 5 miliar itu. Namun, jika berpikir lagi, semuanya tidak bisa ditunda. Jika ditunda-tunda lagi, maka nyawa seseoranglah yang akan menjadi taruhannya. Maaf, Tuan, aku tidak tahu harus memulai dari mana. Sama sepertimu juga, ucap Lisa lirih, dia tahu tindakannya mengecewakan. Namun, daripada salah kaprah dan membuat tamunya tidak nyaman, lebih baik mengakui saja. Erik menarik Lisa dalam dekapannya lagi, hang-empatnya hembusan nafas keduanya saling menerpa wajah masing-masing. Keduanya sempat terpana beberapa saat dalam tatapan yang segera disudahi oleh Lisa sendiri. Sudah kukatakan, kita bisa memulainya dari Berg 1 Uman terlebih dahulu, kan? Erik mendekatkan dirinya ke wajah Lisa. Sontak, wanita itu pun langsung memejamkan matanya, deruan nafas dan detak jantungnya terdengar seirama. Namun, apa yang Lisa pikirkan langsung tertepis kenyataan. Ciuman yang Lisa bayangkan adalah seperti yang ada di adegan-adegan film, di mana bibir saling berempat gut dan mi satu umat. Nyatanya, yang dilakukan Erik hanyalah mengecup dahi, pipi kiri dan kanan, serta bibir Lisa. Ya, hanyalah mengecup sesaat kemudian menyudahinya. Bahkan, Erik langsung menjauhkan jarak mereka berdua. Lisa membuka matanya, sekali lagi dia terperangah dengan apa yang Erik lakukan. Ini yang Anda maksud dengan ciuman, Tuan? Tanya Lisa, menunjuk wajahnya dengan tatapan gagu. Ya, memangnya kenapa? Apakah aku salah? Erik menaikkan sebelah alisnya. Seberapa polos Anda? Tidak pernah bersentuhan dengan wanita walaupun hanya ciuman saja. Tanya Lisa, jiwa kepenasarannya menggebu-gebu. Dia menatap Erik dengan tatapan yang sulit diartikan. Erik mengerutkan dahinya. Sungguh, dia sangat tidak suka urusan pribadinya dicampuri seperti itu, apalagi oleh orang yang tidak dikenal. Jadi, Erik memilih untuk diam saja, tidak ada keinginannya untuk menjawab. Tuan, aku penasaran. Sungut Lisa. Kau tidak memiliki hak apapun untuk mencampuri urusanku, pergilah.
Usir Erik. Lisa terkaget, sepertinya dia memang sudah terlalu kurang ajar. Bukankah Erik hanya sekedar pelanggan one night stand-nya supaya bisa mendapatkan sejumlah uang sesuai keinginannya? Lantas, mengapa dia malah mau tahu melebihi dari itu? Bahkan, itu sudah terbilang privasi. Lisa takut dengan kemarahan Erik. Jika dia tidak membutuhkan uang itu, dia pasti akan langsung pergi, tidak pun mau berada di situasi tersebut. Namun, kali ini keadaannya sungguh berbeda. Dia membutuhkan uang, dan hanya Eriklah yang dapat memberikannya. Tuan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud kurang ajar dengan mengorek informasi pribadimu. Hanya saja, aku tiba-tiba menjadi terlalu bersemangat, ucap Lisa buru-buru meminta maaf. Erik menarik selimut, melemparkannya ke tubuh Lisa untuk menutupi. Sungguh, mata jelalatannya juga tidak tahan jika disuguhkan pemandangan seperti itu terus-menerus. Aku membutuhkan uang itu, ucap Lisa lirih, suaranya terdengar sedih. Saat Erik hendak pergi, Lisa langsung memegang tangan pria itu. Membuang jauh-jauh gengsinya demi uang sebesar 5 miliar. Pakai bajumu, aku akan memberikannya cuma-cuma. Pertahankan prinsipmu untuk tidak memperdagangkan harga diri. Aku mengerti, mungkin sekarang kau membutuhkannya. Namun, semoga tidak ada lain kali lagi, ucap Erik, enggan untuk melihat ke arah Lisa lagi. Lisa langsung bangkit, mendorong tubuh Erik ke atas ran 4 nanogram. Dia mulai mensatun di tubuh Erik dengan agar 3 shift. Erik tentu terkejut dengan tindakan agresif Lisa. Bib 1R pria itu tertarik membentuk senyuman miring. Keraguannya akan kesucian Lisa semakin bertambah. Keberanianmu ini membuatku ragu kalau kau benar-benar masih Vir 9-in, ucap Erik. Terserah. Yang pasti, kau akan tahu setelah kita melakukannya. Aku hanya tidak mau berhutang budi. Uang 5 miliar bukanlah jumlah yang sedikit, tidak mungkin aku bisa menerimanya secara cuma-cuma. Apa yang sedang aku dagangkan demi mendapatkan uang 5 miliar, maka kau harus membeli dan mencicipinya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah aku yang akan mendapatkan bayaran yang sesuai, ucap Lisa, setelah Camp 3 Ja Erik terbuka sempurna. Setelah 10 menit bermain dengan book 1 TK 3 milibar Lisa, Erik menyudahinya. Dia bangkit dan kembali mengansatu engkancel 4 nas serta kemejanya yang berantakan akibat ulah Lisa tadi. Sudah selesai, aku akan segera mengirimkan uang 5 miliar. Tidak ada lagi utang budi di antara kita. Dan, semoga kau bisa menepati permintaanku. Berikan kehormatanmu itu untuk suamimu kelak, ujar Erik, melempar selimut yang teronggok di lantai dan berlalu pergi. Seperginya Erik, ponsel Lisa berbunyi. Ada pemberitahuan notifikasi jika uang 5 miliar sudah masuk ke rekening Lisa. Melihat itu, air mata Lisa mengalir. Dia tidak menyangka, masih ada orang baik yang tidak mau menyentuh dan merusaknya, tetapi bersedia memberikan uang sebanyak 5 miliar untuk Lisa, orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Semoga kamu selalu sehat. Terima kasih orang baik, ucap Lisa, menghapus air matanya yang memburai. Erik menemui Patra yang masih menunggunya di meja bar, pria itu ditemani oleh beberapa orang gadis yang senantiasa menemani. Melihat Erik yang sudah keluar, Patra pun memeriksa jam di pergelangan tangannya. Baru 30 menit, kenapa sudah selesai? Kau selemah itu. Ledek Patra, kemudian diikuti gelak tawa para wanita jalang yang sedang memeluk Patra. Aku tidak melakukannya, tidak tega. Erik menatap lurus ke depan. Apa katamu? Jadi, ngapain saja sampai 30 menit di dalam sana kalau tidak melakukan apapun?
Tanya Patra keheranan. Cekak, aku adukan pada Marvin, iya. Ancam Erik mengalihkan pembicaraan. Baiklah, biar aku saja yang membayar wanita itu. Kebetulan, aku sudah penasaran dengan wanita itu. Dia terlalu misterius untuk didekati, sama seperti istrinya Marvin, garang. Gurau Patra, tapi benar-benar mengundang kemarahan Erik. Jangan coba-coba. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, tidak butuh lagi uangmu. Ketus Erik. Sudahlah, aku mau pulang sekarang. Kalau kau tidak ikut pulang, aku akan mengadu pada Marvin. Ancam Patra lagi. Kau, sialan. Aku menyesal sudah mengajakmu. Patra melepas paksa pelukan wanita-wanita yang sudah membayangi akan bermain gila dengan Patra. Pagi ini, Lisa datang ke perusahaan Arumi. Setelah mendengar kabar dari sahabatnya langsung kalau Arumi sudah mendapatkan lagi perusahaannya berkat Marvin, Lisa merasa sangat senang. Awalnya, dia mengajak Arumi untuk merayakannya dengan mentraktir Arumi makan siang bersama. Namun, ketika mendengar pengaduan Arumi mengenai masalah terakhir, Lisa bertekad datang untuk memberikan dukungan pada sahabatnya itu. Lis, aku tidak mau merepotkanmu. Kalau kamu sibuk, tidak perlu datang, aku bisa mengatasinya, tolak Arumi pelan. Tidak apa-apa, aku sudah mengambil cuti untuk hari ini, Rumi. Kenapa? Apakah kau tidak mau aku datang menemuimu di kantor? Tanya Lisa melalui panggilan telepon. Saja. Bukan seperti itu, Lis. Baiklah, datang. Baiklah. Aku akan bersiap dulu. Sambungan telepon di antara mereka pun terputus. Arumi melanjutkan kegiatannya mengambil setelan formal untuk suaminya. Hari ini, Marvin juga akan datang ke kantor Arumi. Dia tidak mau istrinya itu kenapa-kenapa. Semalam, Arumi sudah mengatakan semua rencananya pada sang suami. Apa saja yang akan dilakukannya untuk membuat Vena jera. Sebenarnya, bukan hanya untuk membuat Vena jera, melainkan agar kedepannya tidak ada oknum-oknum lain yang berperilaku serupa seperti itu. Memfitnah merupakan tindakan paling merugikan untuk korbannya. Mas, kamu yakin tidak masalah dengan rencanaku ini? Arumi kembali memastikan, dia takut Marvin merasa kecewa. Tidak, sayang. Seseorang yang salah memang sudah sepatutnya dihukum. Entah sudah berapa kali Marvin menjawab pertanyaan yang sama. Tapi, bagaimana dengan Om Henry? Dia pasti kecewa, dia sudah baik padaku dan juga kamu, Mas. Dia orang yang baik, tegas, dan adil. Pasti mengerti mengapa kita mengambil sikap tegas ini untuk menghukum istrinya. Tenanglah, ada aku di sisimu, tidak akan ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Lagi dan lagi Marvin senantiasa menguatkan istrinya. Kita tidak bisa lembek pada musuh, Rumi. Arumi tersenyum, memeluk erat suaminya. Sangat senang karena orang-orang di sekitarnya terus memberikan dukungan untuk apapun yang Arumi lakukan. Selesai sarapan, Marvin dan Arumi langsung menuju mobil. Erik sudah menunggu di sana sambil memeriksa beberapa dokumen. Marvin berhenti tepat di depan Erik, menatap lekat wajah sahabat serta bawahannya itu seksama. Apa ini? Tanya Marvin, menunjuk ke arah rahang Erik yang kemerahan. Apa? Mana? Tanya Erik. Bekas kemerahan. Seperti bekas. Marvin menjeda kalimatnya, menatap wajah Erik lagi. Bekas apa, Tuan? Ini hanya karena digigit nyamuk saja, elak Erik. Nyamuk bergigi? Tanya Marvin bergurau. Marvin melanjutkan jalannya, masuk ke dalam mobil menyusul Arumi. Erik juga berlari kecil,
buru-buru mengendarai mobilnya. Hampir saja. Ngapain juga wanita itu meninggalkan bekas kiss mark di sini? Batin Patra. Marvin membuka tabletnya, memeriksa beberapa pekerjaan yang bisa dia selesaikan dalam waktu singkat. Arumi sibuk memperhatikan jejeran gedung di luaran sana. Jejeran gedung-gedung itu memanjakan mata Arumi. Hingga tanpa disadari, mereka sudah tiba di depan perusahaan Arumi. Eric menghentikan mobilnya di tempat parkir. Setelahnya, barulah mereka bertiga berjalan bersama-sama menuju ke gedung utama Surya Galaksi. Eric berjalan di belakang, di depannya Marvin dan Arumi sedang bergandengan tangan seraya saling melempar tersenyum. Arumi. Suara seorang wanita menggelegar memanggil nama sahabatnya. Sontak, Arumi langsung melihat ke arah suara berasal. Eric termangu, merasa tidak asing dengan suara tersebut. Hanya bermonolog dalam hati saja. Tetapi, saat Arumi memanggil nama sahabatnya, Eric langsung mendongak. Lisa. Arumi dan Lisa saling berpelukan. Saat itulah, Eric yang berada di belakang Marvin bisa melihat dengan jelas wajah sahabat Arumi yang juga cukup dikenalnya. Eric dan Lisa saling berpandangan untuk waktu yang cukup lama, sama-sama bersitatap dengan mata yang terbelalak kaget sekaligus malu bukan kepalang. Kakakmu, ucap Lisa dan Eric serempak. Malu, itulah yang sedang dirasakan Eric dan juga Lisa. Rasa malu yang sudah tercetak tebal di wajah keduanya, membuat mereka sama-sama salah tingkah dalam bersikap. Mata Lisa masih saja melotot, dia benar-benar tidak salah orang, pria yang melihat tubuhnya semalam, yang hampir mereguk kehormatannya, dan yang Lisa serang secara agresif, memanglah Eric, bawahannya Marvin, suami sahabatnya. Setelah ini, mereka pasti semakin sering bertemu. Entah urusan apapun itu, pertemuan keduanya pasti tidak akan bisa dielakkan lagi ke depannya. Rumi, dia siapa? Tanya Lisa sesaat setelah meleraikan pelukannya. Dia. Arumi menatap ke belakang. Kupikir kamu sudah tahu, dia Eric, sekretaris Mas Marvin, jawab Arumi memperkenalkan Eric pada Lisa. Untuk menutupi kecurigaan, Eric tersenyum manis pada Lisa. Lisa juga demikian, senyuman yang dipaksakan itu harus terkesan natural supaya Arumi tidak mencurigai apapun. Haduh. Hidupku benar-benar sangat kacau sekali. Pantas saja dia tidak asing bagiku. Sekarang aku sudah bisa mengingat dengan jelas di mana pernah melihat pria itu. Ternyata, aku pernah bertemu dia di acara pernikahan Arumi. Batin Lisa, rasanya dia ingin menggali kubur untuk dirinya sendiri. Sebegitu malunya dia berhadapan dengan Eric lagi. Berbeda dengan Lisa yang memperlihatkan kegugupannya, Eric malah bisa menutupi rasa malunya. Pria itu terlihat biasa saja, terkesan tidak peduli lagi dengan adegan semalam. Padahal, dia sedang mati-matian menelan rasa malunya yang berasa begitu pahit. Tetap memperlihatkan kewibawaannya pada semua orang termasuk Lisa. Tuan, Nyonya, sepertinya kita harus masuk sekarang. Jangan sampai Nyonya Vena melihat kita di sini, kan? Sepertinya, sebentar lagi dia akan datang sesuai arahan kita pada Rika, ucap Eric pada Marvin dan juga Arumi. Tak sedikit pun dia melihat pada Lisa yang sejak tadi terus menatapnya tanpa jeda.